Ibu-ibu, amankan dulu spanduk-spanduk yang belum dipasang supaya nggak lepas semua ditiup angin. Nanti robek malah kerja 2 kali. Iya Pak, ini kami gulung dulu. Tapi Bu Ida, kamu denger gak? Kok kayak ada suara gemuruh aneh ya dari arah jalan depan? Hah? Paling suara seng rumah warga yang tertiup angin, Bu. Ayo cepat, kita bereskan ini dulu sebelum... Astagfirullahaladzim, suara apa itu keras banget? Kayak ada bangunan yang roboh. Bu Ida, udah dengar cerita belum dari orang-orang pasar? Cerita apa, Bu? Katanya Bu Ratna baru aja mendarat dari umrah tadi pagi. Malah katanya dijemput pakai mobil sewaan yang gede banget itu loh. Oh iya, alhamdulillah kalau udah sampai rumah dengan selamat. Semoga aja ibadahnya mabrur ya, Bu Tejo. Kasihan juga kan, kemarin pas mau berangkat aku buru-buru. Katanya ngejar jadwal pesawat yang sempat tertunda. Iya sih, amin, harapannya begitu. Tapi ya itu, Bu Ida belum juga sehari di kampung, desas-desusnya udah ramai. Padahal katanya penampilannya sekarang langsung berubah total. Bu Tejo ini jangan suka gosip, nggak baik. Mungkin aja itu oleh-oleh dari Arab. Atau memang tabungan beliau yang baru dibelikan perhiasan di sana. Kan di sana emasnya terkenal bagus. Bukan begitu Bu Ida, saya kan cuma menceritakan apa yang diomongin orang. Tapi ya beneran loh, tadi siang sepupu saya lewat depan rumahnya. Katanya Bu Ratna langsung manggil-manggil orang lewat cuma buat nunjukin kurma sama air zam-zamnya. Tapi bicaranya agak meninggi gitu. Ya semoga aja perasaan orang-orang saja ya yang sensitif. Udahlah, kita berbaik sangka aja, yang penting beliau sehat walafiat. Aduh permisi ya ibu-ibu, awas ketabrak. Duh, Pominah, ini sayurnya kok layu-layu banget sih. Gak ada yang lebih seger apa? Kelihatan kurang vitamin ini mah. Bu Ratna, baru pulang umroh ya? Selamat ya Bu. Ini sayurnya baru datang subuh tadi kok. Masih seger ini. Duh, tolong ya Mpok, panggilnya Hajah Ratna. Jangan cuma Bu Ratna, saya udah haji loh. Ini kok layu gini sih? Beda pas waktu saya di Mekah, sayurnya seger. Ya namanya juga warung kampung kecil-kecilan Hajah Ratna. Yang penting kan bersih, harganya murah dan berkah buat makanan keluarga sehari-hari. Ya bener sih Bu Ida, tapi kan kualitas itu nomor 1. Tapi ya mau gimana lagi ya, selera orang kan beda-beda, tergantung isi dompet juga sih. Ongkos umroh sekarang itu mahal banget loh, naiknya berkali-kali lipat. Makanya nggak semua orang di kampung ini mampu kayak saya. Kalau nggak punya uang lebih, ya nggak bakal bisa menginjakan kaki di rumah Allah. Tuh kan, apa saya bilang kemarin? Iya Hajah Ratna, kami ikut bersyukur Hajah diberi rezeki lebih oleh Allah sampai bisa berangkat ke sana. Makanya Bu Ida, Bu Tejo banyak-banyak doa dan usaha, jangan cuma pasrah sama keadaan. Biar derajat kita itu nggak dipandang sebelah mata sama orang lain. Iya Bu. Ya udah, saya nggak jadi beli sayur di sini. Mau suruh orang saja belikan ke supermarket kota yang lebih bersih. Mari ibu-ibu. Bu Tejo, astaga, siang-siang bolong begini kok malah jalan kaki. Kepanasan apa itu kulitnya? Kasihan banget liatnya sampai keringatan begitu. Hajah Ratna, iya nih Hajah. Kebetulan tadi habis main di tempat paman di ujung gang sana. Kalian jalan kaki biar sehat, hitung-hitung olahraga siang. Alah, Bu Tejo, alasan aja itu mah bilang olahraga. Padahal aslinya nggak punya motor kan? Malu ya mau mangsa ya.
Makanya, hidup itu jangan biasa-biasa aja. Banyak-banyak ibadah kayak saya. Biar rezekinya lancar terus, mengalir deras dari segala arah. Pulang aja langsung bisa beli motor metik paling baru ini cash, gak pakai kredit. Alhamdulillah kalau gitu Hajah. Motornya bagus banget, cocok dipakai sama Hajah. Tapi saya beneran suka jalan kaki kok, lagi pula jaraknya kan gak terlalu jauh dari rumah. Aduh, kalau saya gak level panas-panasan begini, yaudah ya, saya duluan. Kian kamu makin kepanasan kalau kelamaan ngobrol sama saya. Ingat ya, banyakin doa biar bisa beli motor. Astagfirullah, kok jadi sombong banget begitu ya Gusti? Bu Tejo, kebetulan banget nih mau ketemu sama ibu. Nih, saya mau nawarin basreng dan keripik kaca yang enak, gurih, dan tiada tara, Bu. Belinya tinggal tap gambarnya di layar ya. Maaf, Mbak Koko, saya lagi nggak ada uang, saya duluan ya. Dia kenapa ya? Nggak biasanya dingin kayak gitu, pasti lagi ada masalah nih. Pak, itu ngaduk semennya yang bener dong. Jangan kebanyakan air, nanti gampang retak. Saya ini bayar mahal loh ya. Jangan kerja salah-salahan. Udah apa sini takarannya aja? Kuat ini mah. Oh iya aja, ini papan besi yang dipesan kemarin udah datang. Mau ditaruh di sebelah mana posisinya? Pokoknya, pasang di bagian paling atas tengah gerbang, Pak. Yang gerbangnya tinggikan lagi 2 meter dari rencana awal. Biar dari ujung jalan gang sana, pas orang baru masuk kampung, matanya langsung tertuju ke tulisan ini. Biar seluruh warga di sini tahu dan sadar siapa orang paling kaya dan siapa orang yang paling terhormat di kampung ini. Aduh, maaf sebelumnya aja. Tapi ini kan struktur tanah di depan ini agak gembur karena dekat saluran air. Kalau tiang gerbangnya ditinggikan lagi tanpa melebarkan fondasi bawahnya, ini rawan banget aja. Syaratnya kalau ada angin kencang atau hujan lebat, tiangnya kuat menahan beban-beban besi yang berat ini. Alah, kamu ini tukang bangunan atau dukun sih? Kok malah meramal saya yang jelek-jelek? Gak usah sok tahu dan gak usah banyak protes kamu. Kamu itu dibayar ya. Bukan so tahu aja Ratna, tapi saya emang tahu. Aduh, udah deh jangan banyak alasan. Pokoknya harus megah, mewah dan bikin semua tetangga di sini iri setengah mati kalau lewat depan rumahku. Paham kan? Oh iya baik aja. Saya kerjakan sesuai kemauan aja. Kalau gitu. Nah, gitu dong. Ayo cepet dikerjakan. Jangan banyak santai. Saya mau gerbang ini selesai dalam minggu ini juga. Permisi Pak RT, bapak-bapak sekalian, ini ada kopi hangat sama sedikit cemilan biar rondanya nggak ngantuk. Wah, pas banget nih Bu Ida. Kebetulan hawanya lagi dingin banget malam ini. Matur suwun ya, merepotkan aja ini. Agak repot kok Pak RT, sekalian kami mau jalan-jalan cari angin. Oh iya Pak RT, saya mau tanya sesuatu boleh gak? Boleh Bu, ada apa ya? Itu Pak RT, udah lihat belum gerbang barunya Hajah Ratna yang baru selesai kemarin sore? Oh, yang tinggi besar ada papan namanya itu ya? Iya, saya udah lihat pas keliling kampung tadi sore. Emangnya kenapa Bu Tejo? Aduh Pak RT, itu ukurannya keterlaluan besarnya. Kalau ada mobil papasan di depan situ, pasti susah jalannya. Belum lagi tulisannya itu, pamer banget, Rumah Hajah Ratna. Betul Pak RT, beberapa ibu-ibu pas belanja di warung Pomina juga mengeluh sikapnya Hajah Ratna sejak pulang haji dan umrah itu malah makin hari makin meresahkan. Kemarin saya di sini habis-habisan cuma karena beli lauk tahu tempe. Katanya kalau belum bisa makan daging setiap hari kayak dia, gak usah mimpi bisa pergi umrah. Sakit hati saya dengarnya Pak RT. Ya, saya paham perasaan ibu-ibu sekalian. Saya juga udah menerima beberapa masukan dari warga lain soal perubahan sikap Hajah Ratna.
Memang sangat disayangkan, ibadah yang suci harus diundai dengan sikap merendahkan sesama seperti itu. Tapi begini ya, kita sebagai tetangga jangan sampai termancing emosi. Kita diam bukan berarti takut, tapi kita menjaga kedamaian kampung kita. Tapi kalau didiamin terus dia malah makin ngelunjak Pak RT. Nanti saya coba cari waktu yang pas untuk mengobrol pelan-pelan dengan beliau selaku ketua RT. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita hitung bersama, total anggaran untuk panggung hiburan, konsumsi warga, dan santunan anak yatim terkumpul sekian. Jadi kita dibagi rata per kepala keluarga. Iurannya jatuh sebesar Rp50.000. Bagaimana? Apakah semuanya sepakat dengan nominal ini? Sepakat Pak RT, pas itu nilainya, nggak memberatkan. Aduh, tunggu dulu Pak RT. Instruksi ya, Rp50.000. Iya berat nak, memangnya kenapa? Zaman sekarang dapat uang segitu cuma dapat bakso 2 mangkok. Kok kesannya acara kampung kita ini murahan dan miskin banget sih? Mau ditaruh di mana muka kita kalau kampung sebelah lihat? Haja Ratna, 50.000 itu sebagian warga di sini udah nilai yang lumayan besar loh. Yang penting kan kebersamaannya dan semua warga bisa ikut berpartisipasi tanpa merasa terbebani. Aduh, Bu Ida, kalau urusan ibadah dan sosial itu jangan diperhitungkan dong. Gini aja deh, Pak RT, gak usah pakai iuran-iuran kecil begitu. Bikin repot laginya, biar saya aja yang sumbang 5 juta rupiah sekaligus tunai. Heh, Haja Ratna, ini kan acara dari warga untuk warga. Kalau semua dibayarin sama Haja, nanti rasa gotong royongnya hilang dong. Ini bukan soal siapa yang paling banyak uang. Allah, bilang aja kalian berdua itu sebenarnya iri dan gengsi karena gak bisa menyumbang banyak kayak saya ya. Emang saya saja. Ngapain sih gak ada yang iri, Bu? Kalian itu kalau kerja yang benar, ibadah yang rajin, doa di tempat yang mustajab kayak di depan Ka'bah, sana kayak saya. Jangan cuma bisa protes tapi dompet kosong. Pak RT, catat ya, 5 juta dari saya. Saya nggak mau tahu acaranya harus megah. Astagfirullah. Ya udah, rapat kita tunda sebentar ya Bapak Ibu. Waduh, Bu Ida, pegang bambunya yang kuat dong. Ini kok anginnya mendadak datang kencang banget begini ya? Lihat itu, debu-debu sampai berterbangan bikin mata kita perih. Iya nih, aneh banget ya Bu Tejo. Padahal kalau dilihat ke atas, langitnya kayak mendung hitam kayak mau hujan lebat. Tapi ini anginnya kok rasanya dingin dan muter-muter di area sini aja ya? Ibu-ibu, amankan dulu spanduk-spanduk yang belum dipasang supaya nggak lepas semua ditiup angin. Nanti robek malah kerja 2 kali. Iya Pak, ini kami gulung dulu. Tapi Bu Ida, kamu denger gak? Kok kayak ada suara gemuruh aneh ya dari arah jalan depan? Hah? Paling suara seng rumah warga yang tertiup angin, Bu. Ayo cepat, kita bereskan ini dulu sebelum... Astagfirullahaladzim, suara apa itu keras banget? Kayak ada bangunan yang roboh. Loh, itu kan dari arah rumah Haja Ratna. Posisinya pas di gang depan itu. Ayo Bu Tejo, kita lihat ke sana. Jangan-jangan ada apa-apa lagi. Ya ampun, gerbang mahalku. Harga diriku ini gak mungkin roboh sendiri. Siapa di antara kalian yang sengaja merobohkannya? Kalian pasti sengaja kan, karena syirik lihat rumahku yang paling bagus. Haja Ratna, tolong tenang dulu, istighfar. Hajah jangan asal menuduh warga begitu. Jangan bohong Pak RT.
Tadi kita semua sedang di lapangan poli, dan saksi mata banyak kalau angin kencang tadi yang membuat gerbang ini ambruk. Gak ada satupun warga yang merusak. Alah, bohong semua. Anginnya kan gak seberapa besar. Kenapa cuma gerbangku saja yang roboh? Kenapa rumah-rumah rakyat di sebelah sana gak ada yang gentengnya lepas satupun? Ini pasti ada yang pakai ilmu hitam atau sengaja mendorongnya pas sepi. Kalian semua itu jahat. Gak senang lihat saya sukses dan terhormat setelah pulang haji. Haja Ratna, astagfirullah, tolong jaga bicaranya. Kami kesini karena khawatir dan mau membantu, bukan untuk disalahin seperti ini. Gak perlu kalian bantu. Saya gak butuh kasihan dari tetangga-tetangga miskin kayak kalian. Kalian tolong layani saya dulu sekarang juga. Ini darurat banget, gak bisa pakai antri-antri segala. Hanya, Haja Ratna, iya ada apa aja? Kok kelihatannya napasnya sampai ngos-ngosan gitu Mau pesen semen lagi buat proyek rumahnya. Bukan cuma semen kok. Kasih saya semen kualitas paling nomor 1 yang biasa dipakai buat bikin gedung bertingkat atau jembatan itu loh. Terus besinya saya mau besi ulir yang paling tebal. Jangan kasih yang banci atau yang gampang bengkok. Pokoknya semua bahan yang paling super, paling mahal, dan paling cepat instannya. Oh alah bukannya 3 hari lalu aja baru tebus bahan buat benerin gerbangnya yang roboh pertama kali itu Ini mau bikin gerbang baru lagi atau bagaimana aja? Aduh, gak usah banyak tanya deh kok. Pokoknya gerbang yang kemarin sore baru selesai dibangun itu tadi subuh ambruk lagi. Aduh aneh juga ya. Kok bisa ambruk berkali-kali begitu dalam seminggu Tapi barang-barang kualitas super yang Haja minta ini harganya 3 kali lipat lebih mahal dari yang kemarin. Totalnya bisa ambil puluhan juta lagi ini aja. Duit gak masalah kok. Gak usah ragukan isi dompetku ini. Saya bayar DP-nya pakai cash sekarang juga. Yang penting harga diriku gak jatuh di depan tetangga-tetangga kampung yang hobi nyinyir itu. Kirim barangnya siang ini juga ya kok. Gak pakai lama. Bu Ida, tahu gak perkembangan terbaru dari rumah Haja Ratna ini beneran hot gosip banget. Seisi kampung lagi rame menggunjingkan dia. Soal apa lagi Bu Tejo? Soal dia yang pamer emas lagi atau gimana? Udahlah, gak usah terlalu diurusin, nanti kita malah ikut berdosa. Bukan soal emasnya Bu Ida, ini soal gerbang megahnya itu loh. Kamu tahu gak? Setahu saya setelah roboh, kemarin itu dibangun lagi. Nah itu dia, kemarin kan baru selesai diperbaiki lagi tuh. Panggil tukang ahli dari kota, habis duit puluhan juta katanya. Tadi pas subuh, pas orang-orang mau ke masjid, itu gerbang udah ambruk lagi jadi puing-puing. Astagfirullahaladzim, masa sih Bu Tejo? Kok bisa begitu? Kata Kang Jaka yang kebetulan lewat jalan depan situ subuh-subuh buat ke sawah, gerbang itu jatuhnya pelan banget padahal gak ada siapa-siapa di sekitar situ. Ini udah kejadian yang ketiga kalinya loh Bu Ida. Ya ampun, kasihan juga ya kalau dipikir-pikir. Berarti uang Haja Ratna udah habis ratusan juta dong cuma buat urusan gerbang itu aja. Ya begitulah, tabungan hasil umrohnya mungkin habis total sekarang. Tapi jujur ya Bu Ida, warga di sini malah mikirnya ini udah bukan kejadian alam biasa lagi. Ini kayaknya teguran atau karma instan deh. Semoga aja dengan kejadian yang berturut-turut ini hati Haja Ratna bisa melunak dan sabar ya Bu Tejo. Amin, semoga aja dia bisa tobat. Kalau sampai dia gak bisa kapok sih, kebangetan banget itu Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa lagi ini ya Allah? Kenapa? Apa salahku sampai semuanya jadi abu begini? Saya sudah pakai bahan paling mahal. Saya sudah bayar tukang paling hebat. Kenapa cuma gerbang rumahku yang hancur berkeping-keping? Lihat itu, rumah tetangga sebelah
bau apa ini? Kok baunya mirip banget belerang campur aroma bangke ya? Menyengat banget sampai bikin mual. Iya, aneh banget. Lihat itu, papan besinya sampai hitam legam begitu. Padahal semalam gak ada suara ledakan atau api sama sekali deh. Ini benar-benar kuasa Allah yang mau menunjukkan sesuatu. Haja Ratna, tolong dengarkan saya. Istighfar Haja, sebut nama Allah, ucapkan astagfirullahaladzim berkali-kali. Tolong tenangkan diri Haja dulu. Pak RT, kenapa Gusti Allah tega banget mempermalukan saya seperti ini di depan semua warga? Uang tabunganku udah habis total buat benerin gerbang ini. Sekarang semuanya jadi abu yang gak punya apa-apa lagi buat dimakan. Saya malu banget Pak RT, malu. Haja Ratna, cobalah direnungkan kembali dengan hati yang bersih. Kejadian yang berulang-ulang dan puncaknya sampai jadi abu begini, ini udah bukan perkara angin atau konstruksi bangunan lagi. Terus ini karena siapa Pak RT? Saya yakin pasti ada orang yang sengaja melakukan ini. Ini adalah teguran langsung, tamparan keras dari Yang Maha Kuasa untuk kita semua, khususnya untuk Hajah. Coba ingat-ingat lagi bagaimana sikap Hajah kepada warga dan tetangga sejak pulang dari Tanah Suci. Jadi ini salah saya Pak. Ibadah haji maupun umroh yang harusnya membawa berkah dan kerendahan hati, malah Hajah jadikan tameng untuk menjauhkan diri dan menginjak-injak perasaan sama manusia. Allah nggak suka dengan hambanya yang berjalan di muka bumi dengan sifat angkuh, Hajah. Ya Allah, benar kata Pak RT. Saya udah terlalu buta karena pujian saya merasa suci. Saya sudah berdosa besar kepada kalian semua. Bu Ida, Bu Tejo, dan juga Pak RT dari lubuk hati yang paling dalam, saya mau memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala ucapan, sindiran, dan sikap saya yang sangat buruk selama beberapa minggu ini. Saya sadar ibadah umroh kemarin bukannya membuat saya dekat dengan Allah, tapi malah membuat saya diperbudak oleh hawa nafsu dan kesombongan duniawi. Saya sudah banyak menyakiti hati ibu-ibu sekalian. Udahlah Haja Ratna, gak usah diingat-ingat lagi ya yang udah berlalu. Manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Yang paling penting adalah kesadaran untuk memperbaiki diri. Makasih banyak, Bu. Kami semua udah maafin Haja dengan tulus kok. Gak ada dendam sama sekali di hati kami. Betul Haja Ratna, jujur aja ya, saya juga minta maaf kalau kadang-kadang suka membicarakan Haja di belakang. Sekarang kita lupain semuanya, kita buka lembaran baru ya. Iya, Bu Tejo. Lagi pula, coba deh Haja, lihat ke depan sana. Halaman rumah Haja sekarang malah kelihatan jauh lebih luas dan rapi. Dan asri banget sejak sisa gerbang itu dibongkar total. Adem banget dilihatnya dari jalanan, gak bikin tetangga sungkan buat mampir. Alhamdulillah, ini akhir yang sangat indah untuk kampung kita. Kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita semua yang ada di sini. Bahwa gelar haji, hajah, ataupun banyaknya harta nggak ada nilainya sedikit pun di mata Allah kalau nggak diiringi dengan kerendahan hati kepada sesama. Saya setuju Pak RT. Keruntuhan gerbang kemarin mengajarkan kita bahwa kesombongan fisik itu sangat mudah bagi Allah untuk meruntuhkannya. Tapi membangun hubungan persaudaraan yang rukun dengan tetangga adalah kemuliaan yang sesungguhnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya semuanya udah mau menerima saya kembali jadi bagian dari warga kampung ini.